salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, iman dan takwa Tetap terjaga, insya Allah berkah. Ya, sebelum kita mulai berdoa, tolong tempat duduknya dirapikan dulu. Duduk dengan baik, duduk dengan benar. Ya, saya minta untuk pimpin berdoa kesediaan dari Ananda Bayi Arianti. Di depan Arianti. Di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabbahu wa bil islami dina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, Allahumma barik qalbi wa barik basri wa barik sam'i wa barik ya arhamar rahimin. Ya, tadi kita sudah berdoa. Sekarang siapa yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Ya. Siapa? Elisa. Berapa orang, nak? 3. Kenapa teman-temannya tidak masuk? Kenapa temannya? Ada yang sakit. Ada juga yang izin untuk permainan, ada lomba main bola katanya. Nah, alhamdulillah. Nah, yang sakit mari kita doakan semoga dia cepat sembuh. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita anak-anakku, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, karena kita sebagai nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Kami harap, nah untuk pemimpin lagu Indonesia Raya, Hafizatul Aini. Hiduplah Indonesia. Semangat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu
Terima kasih. Ya, kita lanjut sekarang ke ice breaking dulu supaya kalian tetap semangat dalam menerima pelajaran. Kita mulai. Coba berdiri dulu semua anak-anakku semua. Ya. Tepuk semangat baru. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha nat. Semangat. Ya. Nah, alhamdulillah anak-anakku sudah semangat dalam menerima pelajaran. Sekarang kita lanjut ke tepuk simbol Pancasila. 1, 2, 3. Bintang. 2 lantai 3 pohon 4 5 Ya, sekarang anak-anakku kita lanjut ke pembelajaran kita. Ya, sebelum kita ke tujuan pembelajaran, saya berikan kembali pelajaran kita. Ya, tadi kita sudah menyebutkan nama simbol-simbol Pancasila. 1, 2, 3 itu termasuk adalah masuk ke dalam mata pelajaran apa anak-anak? Kalian nyebut angka itu termasuk mata pelajaran apa? Matematika. Kita menyebut hurufnya, kita menyebut membacanya. Itu adalah termasuk pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, dan masuk dalam pelajaran PPKN. Nah, lanjut. Sekarang sebelum saya ke tujuan pembelajaran, saya lakukan pertanyaan dulu. Nah, setelah kita tahu tadi menyebutkan pada ice breaking tepuk Pancasila, yaitu simbol-simbol Pancasila. Nah, apa yang kalian di sana? Apa simbol-simbol Pancasila itu termasuk apa? Termasuk Pancasila. Apa yang kalian dapatkan termasuk di sila pertama itu adalah contoh apa yang baik kamu lakukan? Tidak mencela agama lain, apa? Lagi siapa lagi? Rajin beribadah. Siapa lagi? Rajin berdoa. Dan masuk di sila kedua, itu termasuk contoh-contoh yang baik apa? Salinglah menolong. Tepuk tangan untuk semua kelas 6. Ya, kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita sekarang. Ya, di sini kita ke tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik mampu menjelaskan terkaitan dengan sila-sila dalam Pancasila sebagai kesatuan yang utuh, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, itu saya ulang. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu apa? Nah, peserta didik mampu atau menyajikan pemahaman tentang kesatuan sila dalam bentuk visual. Sekarang sebelum saya menjelaskan materi, saya akan menampilkan sebuah video. Nah, ini sebuah video tentang nilai-nilai Pancasila adalah kebaikan yang saling berhubungan. Ya, coba kalian perhatikan sebelum Bu Guru jelaskan, nanti ada kerjaan kelompok. Ya, silakan betul-betul kamu perhatikan. Memiliki sifat saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri. Ya. Jika salah satu sila dihilangkan,
Hilanglah makna kesatuan yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, ketika kita hendak mengamalkan Pancasila, kita tidak boleh menganggap bahwa satu sila dalam Pancasila lebih penting dari sila-sila yang lain karena kelimanya merupakan satu kesatuan yang bulat dan padu. Muhammad Hatta sebagai salah seorang perumus Pancasila menyatakan, karena Pancasila adalah 5 asas yang merupakan ideologi negara, maka kelima sila itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Di dalam Pancasila, kemuliaan manusia tergantung pada perkataan dan perbuatannya pada sesama dan alam. Bila kalian memuliakan orang lain, sesungguhnya kalian memuliakan diri kalian sendiri. Sebaliknya, bila kalian merendahkan seseorang, kalian sedang merendahkan diri kalian sendiri sebagai sesama manusia. Menghormati pihak lain dengan tulus dan rendah hati merupakan bukti tindakan menjunjung adab, sopan santun, atau akhlak terpuji. Ketika semua orang dapat menjaga adab atau sopan santun, hubungan antar individu maupun antar kelompok akan harmonis. Persatuan adalah model bagi suatu masyarakat untuk mencapai kemajuan. Bila dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat tidak ada persatuan, kemajuan bersama akan sulit tercapai. Salah satu cara menyelesaikan masalah atau merencanakan kegiatan untuk kemajuan bersama adalah dengan musyawarah. Agar musyawarah berjalan lancar dan bermanfaat, semua peserta musyawarah hendaknya saling menghormati dan mengutamakan hikmah atau kebijaksanaan. Shopee 10 Grand Festival promo puncak mulai 9 Oktober jam 8 malam. Nikmati promo Shopee Mall, semua produk diskon 10%, super brand deal Rp10, eksternalitas cicilan 0% semua produk dan gratis ongkir. Hanya di Shopee. Rain or shine, hot or cold, strengthen your immune system with 1,000 milligrams of vitamin C so you don't fall sick easily. Drink UC 1000 vitamins daily. Healthy inside, fresh outside. Pengamalan Pancasila dalam masyarakat. Pengertian nilai. Nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Nilai mengandung cita-cita, harapan, dambaan, dan keharusan. Nilai terdiri atas nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. A. Nilai material adalah semua yang berguna bagi kehidupan jasmani atau rohani manusia. B. Nilai vital adalah semua yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. C. Nilai kerohanian adalah semua yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian terdiri atas 1. Ya. Nilai kebenaran. Kalian betul-betul fokus ya memperhatikannya supaya kalian bisa menjawab nanti. Nilai kebaikan atau nilai moral yang berasal pada manusia. 4. Nilai religius merupakan nilai kerohanian Ayo fokus anak-anakku semua. bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia. Lihat yang di depan. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu sebagai berikut. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai ketuhanan. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai kemanusiaan. Sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia mengandung nilai persatuan. Sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung nilai kerakyatan. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai keadilan. Contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai berikut. Nilai ketuhanan pada sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila memiliki lambang bintang emas dengan latar hitam. Sila pertama Pancasila mengandung nilai ketuhanan. Contoh-contoh penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari adalah membina kerukunan hidup antara sesama manusia, tidak melakukan penistaan agama,
Penistaan terhadap agama adalah perilaku menghina atau merendahkan agama, seperti melakukan pembakaran rumah ibadah. Lebih hemat, lebih cepat, di Shopee. Ya tadi setelah kalian sudah menonton video, nah apa yang kalian dapatkan dari sana? Pertama tentang apa? Siapa bisa? Apa yang kalian amati tadi? Tentang nilai-nilai Pancasila. Kalian melihat ada gambar nggak tadi? Ada. Lihat gambar apa? Garuda Pancasila. Di sana, nah itu lambang daripada Pancasila. Nah, lambang Pancasila itu mempunyai berapa sila? 5. Coba kalian sebutkan. Nah, coba Pancasila. Yang besar suaranya. Oke, nah tadi kalian sudah tahu tentang apa nilai-nilai daripada nilai Pancasila. Nah, di dalam Pancasila yaitu terkandung nah nilai Pancasila. Ya. Oke. Anak-anakku semuanya semangat. Kita ulang lagi. Tepuk semangat. Jangan tegak, kita santai aja anak-anak semuanya. Jangan kalian tegang. Mari kita belajar. Jangan begini. Nah, biasa aja. Oke. Santai. Ya. Tadi kalian sudah memperhatikan sebuah video tentang bagaimana kita menerapkan nilai Pancasila. Nah, Ibu Guru jelaskan pelajaran pada hari ini yaitu belajar Pancasila yang menyenangkan. Nah, mari kalian perhatikan fokus perhatiannya pada Ibu Guru, jangan tegang, jangan dengan susah juga. Nah, slow aja anak-anak. Ya, di sini kita udah belajar Pancasila. Pancasila itu adalah sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang termuat dalam nilai-nilai luhur untuk mengatur kehidupan bangsa dan negara. Kemudian ada nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, nilai-nilai setiap sila itu. Pertama, tentang ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, kita beribadah. Dan yang kedua, ada nilai-nilai Pancasila itu tentang kemanusiaan, yaitu saling tolong menolong, saling membantu. Nah, itu termasuk di sana adalah gotong royong. Nah, yang termasuk yang ketiga, di sini yang ketiga itu adalah itu cinta tanah air. Ya, oke. Yang ketiga tentang apa, anak-anak semuanya? Cinta tanah air. Kalau kita cinta tanah air, berarti kalau kita mencintai tanah air harus mencintai produk sendiri, membeli produk sendiri. Tidak membeli produk orang lain. Kemudian yang sila keempat yang dipimpin oleh hikmah kebiasaan dalam permusyawaratan. Di sana tentang musyawarah dan mufakat. Apabila kita melakukan ada masalah, kita harus lakukan dengan musyawarah. Atau pembagian ketua kelas harus dengan
musyawarah. Dengan membagi piket, tugas piket itu dengan juga bermusyawarah. Nah, itu termasuk sila keberapa, anak-anak? Keempat. Nah, di dalam masyarakat juga kita di sana menerapkan nilai-nilai Pancasila. Misalnya di masyarakat, misalnya musyawarah tentang ronda malam, itu juga termasuk dia sila keempat. Kita mengamalkan sila keempat. Oke. Nah, dan yang kelima di sana ada tentang sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mengajar di sana kita bersikap adil, bersikap hemat, dan bersikap tidak boros, menghargai orang lain, bisa berbagi, menjadi pemimpin yang adil. Ketika kalian ditunjuk nanti menjadi ketua kelas, maka menjadi pemimpin yang adil. Jangan membedakan teman yang satu dengan teman yang lain. Nah, setelah tadi saya sudah menjelaskan materi-materi, sekarang saya akan membagi kelompok. Nanti ada tugas kelompoknya. Biar kelompok ini saja sudah saya bentuk kelompoknya, tinggal ibu guru atau kita buat kelompok yang lain. Bagaimana kesepakatan kita? Buat kelompok yang lain atau kelompok teman duduknya? Teman duduk, oke. Nah, sekarang ibu guru akan membagikan dua model beda-beda. Nanti kelompok yang satu dengan kelompok yang nomor 2 beda untuk soalnya. Nanti akan dipresentasikan ke depan. Oke, sekarang ibu guru akan bagikan untuk kerja kelompok. Ya, silakan sekarang kamu berdiskusi dengan teman kelompokmu. Silakan ambil pulpenmu, berdiskusi. Nah, ayo kumpul dengan teman-temanmu. Oke. Ini mau kelas doang, itu jamaah teman-teman. Oke. Ayo kerja kelompok. Silakan dikerjakan. Oke, bagi-bagi. Di sana ada di kelompok 1 adalah membuat program pribadi, dan kelompok 2 yaitu tentang menulis surat untuk wali muridnya tentang kebaikan atau nasihat-nasihat yang kalian dapatkan dari orang tua kalian. Silakan dikerjakan, mari berdiskusi, tulis dia, lalu kalian akan presentasikan ke depan. Oke, silakan ditulis saja. Oke, dibaca soalnya dulu. Silakan rembuk dengan temanmu. Oke, misalnya di sini program saya meningkatkan praktik pengalaman Pancasila. Di rumah apa yang kamu lakukan, di sekolah apa yang kamu lakukan tentang nilai-nilai Pancasila yang tadi. Nah, kalau kamu fokus perhatikan video, pasti kamu bisa menjawab. Oke, silakan dijawab Bayi Arianti. Kelompoknya Bayi Arianti, silakan dijawab aja. Nah, oke, lanjut. Silakan anak-anakku, kerja kelompok. Ya, diskusikan. Ayo kasih tahu temannya yang lain. Sudah ada yang jadi? Silakan rembuk dengan temanmu. Oke, lanjut. Nah, ini kelompok 2 sudah mulai. Ya, kelompok 1 sudah mulai juga. Nah, silakan. Nah, apa yang kamu lakukan di rumah? Misalnya bisa membantu orang tua kamu, Nah, dalam pengamalan Pancasila yang kamu praktikkan dalam kehidupan kamu sehari-hari.
yang kamu perhatikan dalam kehidupan kamu sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Sekarang Bu, teman-temannya. Sudah? Ayo yang sudah jadi, mari kita presentasikan ke depan. Sama. Sudah? Kelompok 1 sudah? Oke. Kelompok 2. Ya, di lingkungan masyarakat, pengalaman apa yang kamu dapatkan di sana? Dan penerapan nilai-nilai Pancasila keberapa, gitu. Sudah? Ya, kelompok 1 silakan maju ke depan bersama kelompoknya. Silakan. Yang semangat. Ya, yang besar suaranya ya. Oke, yang lain, kelompok yang lain tolong perhatikan teman-temanmu. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kamu dari kelompok mana? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tentang? Saya menerapkan praktik pengalaman Pancasila. Oke, lanjut. Bersikap adil kepada keluarga, membersihkan lingkungan rumah bersama, di lingkungan sekolah, berdiskusi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru, di lingkungan masyarakat, menolong orang yang sedang kesusahan. Ya, tadi sudah teman-temanmu tentang pengalaman Pancasila, baik itu di rumah maupun di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Tidak. Kalau begitu, Ibu Guru yang bertanya. Nah, pada kelompok 1, nah, pengamalan Pancasila yang di rumah, termasuk contoh-contoh Pancasila yang kamu lakukan di rumah, pengalamanmu, apa saja? Bersikap adil, itu termasuk sila keberapa? Sila kelima. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk kelompok 1. Sekarang kelompok 3. Maju kelompoknya Gina. Oke. Ya. Nah, yang semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan dibaca tentang apa di sana. Ya, oke.
Yang Dini baca yang besar. Jangan lupa belajar dan Oke. Oke, sudah? Hanya itu jawabannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ke kelompok yang lain? Bagaimana kelompok yang lain? Sudah? 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 Ngomong, sudah? Ayo. Nah, kalau begitu silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, mereka dapat soal tentang menulis surat atau nasihat-nasihat dari orang tua. Oke, silakan kelompok 3 duduk kembali. Ya, supaya kalian semangat. Lihat anak-anak ini kenapa lesu-lesu sekali. Mari kita ice breaking dulu. Oke, kita menyanyikan lagu nilai-nilai Pancasila. Yang besar suaranya ya. Mari kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Nilai Pancasila dari 5 sila. Sila yang pertama menganut agama. Sila yang kedua salinglah menolong. Sila yang ketiga tanah air. Sila yang keempat itu musyawarah. Sila yang kelima bersikaplah adil. Ayo kawan-kawan, mari kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang tugas yang terakhir saya akan membagikan tugas individu, yaitu tugas pribadi. Nah, kerja sendiri ya. Ini tugasnya sendiri-sendiri. Nah, ditulis saja. Oke. Nah, silakan dikerjakan tugasnya. Temannya 1. Sudah? Oke, silakan. Nah, sudah jadi? Ya, sekarang silakan ditulis. Di sana ada tugas individu. Oke, sudah? Ya. Nah, sekarang pelajaran kita sudah selesai. Nah, di sini sebelum saya tutup pelajaran kita. Nah, sebelum saya tutup pelajaran kita pada pagi hari ini, saya ya, sebelum saya tutup pelajaran kita ini, saya akan menyimpulkan apa yang kita bahas tadi atau materi-materi yang kalian kerjakan tadi. Oke, Ibu Guru ulas kembali. Kesimpulan tadi kita sudah, yaitu Pancasila, yaitu sebagai dasar negara, yaitu adalah pedoman kita Pancasila. Nah, kita ada di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila pertama mempunyai nilai-nilai Pancasila. Pertama, nilai Pancasila yang pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, yaitu tentang beribadah. Nah, beribadah ini, bagi seluruh bangsa kita dan negara kita Indonesia mempunyai agama yang
mempunyai agama yang berbeda-beda. Maka cara kita beribadah pun berbeda, tempat kita beribadah pun juga berbeda. Nah, dan tadi juga ada tentang persatuan atau tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, tentang kemanusiaan, yaitu tentang saling tolong menolong. Oke, kalau di rumah kalian suka menolong enggak? Ketika temanmu sudah mulai membutuhkan bantuan, kalian tolong enggak? Ya, tolong. Nah, ini kesimpulan dari Ibu Guru. Nah, pertanyaan, saya refleksi kembali. Nah, apa ingatan-ingatan kalian? Oke, nomor 1, pertanyaan pertama untuk dijawab oleh Diniatun Purnamasari. Diniatun, Pancasila kita mempunyai berapa simbol? 5. Sebutkan salah satu simbolnya. Bintang, sudah. Bayi Arianti, sebutkan nilai-nilai Pancasila yang pertama. Tentang apa? Yang bisa jawab siapa? Rian. Tentang ketuhanan yang Maha Esa. Sebutkan contohnya, Tiza. Rajin beribadah. Oke. Sebutkan sila keempat. Bunyi sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh kemarkisanan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Oke. Nah, sebelum Ibu Guru akhiri pembelajaran kita, ya. Setelah kalian belajar tadi, bagaimana perasaan kamu? Senang. Apa juga? Gembira. Nah, apakah kalian perbuatan baik apa yang harus kalian lakukan? Coba, nah, yang kalian inginkan, nah tadi sudah kita tahu bagaimana nilai di Pancasila. Apa nilai kebaikan apa yang kalian akan terapkan di sini? Saling menolong apa juga? Saling membantu. Nah, tadi kita sudah belajar tentang belajar Pancasila yang menyenangkan. Dan untuk selanjutnya kita akan belajar tentang pengamalan Pancasila. Sebelum Ibu Guru akhiri, silakan anak-anakku duduk yang rapi. Kalau kita sampai di rumah, kita ucapkan apa, Nana? Ucapkan salam, termasuk di sana masuk ke sila berapa dia? Ke-1. Oke. Kalau sampai di rumah, tolong beri salam kepada orang tua kita. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita, supaya apa yang kalian terima hari ini bermanfaat dan berkah, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa beri salam kepada orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.